Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bihi bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu alal khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat melaksanakan tugas filsafat pendidikan agama Islam, yang mana saya akan membahas tentang pemikiran pendidikan Islam kontemporer Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Biografi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta, meninggal pun di Yogyakarta. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan oleh ibunya Putri Haji Ibrahim yang mana menjabat sebagai penghulu kesultanan di Yogyakarta, dan ayahnya Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Dan sedari kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan diasuh dan dididik sebagai putra kiai, dan pendidikan dasar beliau belajar membaca, menulis, membaca Al-Qur'an dan kitab-kitab agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Sejak umurnya 15 tahun beliau sudah belajar tentang pemikiran-pemikiran pembaharuan, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah satu perguruan dengan pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib pada tahun 1903, pada tahun 1912, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta, tepatnya di Kauman. Riwayat pendidikan dan guru yang mengajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, Kiai Haji Abu Bakar, yakni ayahnya, yang mengajarkan pendidikan dasar, pendidikan fondasi, yang mengajarkan itu ayahnya. Dan yang kedua, Kiai Haji Muhammad Saleh, yang mengajarkan ilmu fikih. Dan yang ketiga, Kiai Haji Muhsin, yang mengajarkan ilmu nahwu. Dan yang keempat, Kiai Haji Dahlan, yang mengajarkan ilmu falak. Dan yang kelima, Kiai Haji Mahfuz dan Syekh Khayyat Satoh, yang mengajarkan ilmu hadits. Dan yang keenam, Syekh Amin dan Sayyid Bakri, yang mengajarkan qiraat Al-Quin. Pada umur 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun pada periode itu. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam, seperti pemikiran pembaharuan dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan karena nama yang sebelumnya adalah Ahmad Darwis. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan hendak mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 yang bertujuan untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan di bumi Nusantara dan mengajak umat Islam kembali hidup sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi semenjak Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, beliau sering mendapat tudingan yang seperti apa? Tudingan yang tidak baik, tudingan yang buruk oleh masyarakat sekitar. Nah,
masyarakat ini beranggapan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan akan mendirikan agama baru yang mana itu menyalahi agama Islam. Akan tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap sabar dan tetap berjuang melanjutkan cita-citanya dalam membarui Islam di tanah air. Selanjutnya, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini apa yang Kiai Haji Ahmad Dahlan pikirkan, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan atas dari keprihatinan terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang sedang tenggelam dalam kejumudan, kebodohan, dan serta keterbelakangan. Nah, sedangkan kolonial Belanda itu merugikan bangsa Indonesia. Tetapi latar belakang situasi dan kondisi tersebut dapat mengilhami munculnya ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan ide tersebut sesungguhnya sudah ada ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan kunjungan pertama ke Mekah. Kemudian ide tersebut lebih dimantapkan setelah kunjungannya yang kedua. Dan hal ini berarti bahwa kedua kunjungannya merupakan proses awal terjadinya kontrak intelektualnya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ide-ide pembaharuan yang terjadi di Timur Tengah pada awal abad. Dan setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan pemikiran dalam pembaharuan Islam, yakni Rashid Ridho, Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat berdiskusi kepadanya tentang ide-ide pembaharuan. Ada beberapa pemikiran dari hasil diskusi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Rashid Ridho, yakni yang pertama memperdalam pemahaman tenaga ajaran agama Islam berkecenderungan dalam memahami agama melalui penelaahan dan secara sumber aslinya langsung, yakni Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua, memurnikan kembali ajaran dan pemahaman Islam yang selama ini kebanyakan umat Islam terjerumus kepada ketaklidan. Secara umum, ide-ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diklarifikasi dengan dua dimensi. Yang pertama berupaya memurnikan ajaran Islam dalam kefarat tahayul dan bid'ah yang selama ini lebih bercampur dalam akidah dan ibadah umat Islam. Dan yang kedua, mengajak umat Islam untuk keluar dari jaring pemikiran tradisional melalui reinterpretasi terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan penjelasan yang dapat diterima oleh rasio. Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Dan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pelaksanaan pendidikan harus didasarkan dengan kerangka filosofis yang kokoh yang memiliki tujuan dan konsep pendidikan Islam yang baik secara vertikal maupun horizontal, karena Allah
memberikan kepada manusia ar-ruh dan al-aqli. Fungsi keduanya sebagai media pengembangan pendidikan Islam. Secara dasar potensi peserta didik. Dalam epistemologi pendidikan Islam, yakni ilmu pengetahuan dapat diperoleh apabila peserta didik mendayagunakan berbagai media baik yang diperoleh melalui persepsi indrawi, akal kalbu, dan wahyu maupun ilham. Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengembangan tersebut hendaknya merupakan proses integrasi ruh dan jasad. Nah, konsep ini diketengahkannya dengan menggariskan perlunya pengkajian ilmu pengetahuan secara langsung sesuai prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata dari kitab tertentu. Dan atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961 yang mana Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Dengan organisasinya Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dengan organisasinya Muhammadiyah bagi wanita Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Dan selanjutnya biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nama lengkap beliau yakni Muhammad Hasyim Asy'ari Ibn Abdul Al-Halim, yang mempunyai gelar Pangeran Bona Ibn Abdul Al-Rahman, yang dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir Sultan Hadiwijaya Ibnu Abdullah Ibnu Abu Al-Aziz dan Ibnu Abdul Al-Fattah Ibnu Maulana Ishal dari Raden Ain Al-Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di desa Ngedang, salah satu desa di Kabupaten Jombang Timur, pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulhijjah 1287 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 25 Juni 1871 Masehi. Nah, sejak kecil Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah gemar membaca dan dari berbagai literatur Islam,
membaca dari berbagai literatur Islam. Beliau diajari oleh ayah kandungnya sendiri. Setelah beranjak dewasa, beliau memasuki pesantren. Dan pondok pesantrennya itu yang pertama yakni Pondok Pesantren Probolinggo, Wonokojo, dan Langitan, daerah Tuban, dan pesantren Bangkalan. Dan selanjutnya Siwalan, daerah Sidrowarjo, dan beliau menikah dengan putri pimpinan pondok pesantren tersebut. Setelah menikah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama istrinya dan mertuanya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi istri beliau meninggal, dan kemudian putranya juga mengharuskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air Indonesia pada tahun 1899 atau 1900 dan mengajar di pesantren ayahnya, kemudian mendirikan pesantren sendiri di daerah sekitar Cukir, pesantren Tebu Ireng, pada tanggal 6 Februari 1906. Pesantren yang baru didirikan tersebut tidak beberapa lama kemudian berkembang menjadi pesantren yang terkenal di Nusantara dan menjadi tempat menggondok kader-kader ulama untuk wilayah Jawa dan sekitarnya. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan. Dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Islam yang berjudul Al-Alim wal Muta'allim fi ma yahtaj ila al-muta'allim fi ahwal ta'allum wa ma yatakaf al-mu'allim fi maqamatay ilmi, yang berisi tentang pemikirannya terhadap pendidikan yang berkembang pesat di negara Indonesia yang dulu masih bersifat tradisional, berubah menjadi modern karena dipengaruhi oleh sistem pendidikan barat. Di antara isi atau bab dari buku tersebut, yang pertama ada keutamaan ilmu dan ilmuwan, yang kedua keutamaan belajar mengajar, yang ketiga etika seorang murid terhadap guru, yang keempat etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar, yang kelima etika guru terhadap murid-muridnya, dan lain sebagainya. Dan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan cenderung terhadap etika pendidikan, baik etika guru terhadap murid maupun murid terhadap guru. Akan tetapi ilmu beliau dalam ahli hadis dan hadis pun ikut mewarnai dalam penulisan kitab-kitabnya. Selain ahli hadis, beliau juga menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan dasar dalam penulisan beliau. Kesimpulan yang dapat saya petik dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yakni thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Karena sebagaimana ayahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan ilmu dasar, fondasi untuk membaca, menulis, membaca Al-Quran dan membaca buku-buku agama. Maka dari itu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung.
Quran Surat Al-Qalam. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.